Jadi gini kok, ini adalah program yang lagi Andrew kembangin kok, namanya tuh VSPN Project kok. Nah, ini tuh membahas tentang isu sosial yang ada di Indonesia kok. Nah, fokus kita kok itu ada di kualitas kehidupan kok. Nah, kualitas kehidupan sendiri kok itu dibagi jadi dua kok. Ada faktor eksternal, ada faktor internal kok. Faktor eksternal itu adalah faktor yang kita nggak bisa kendalikan kok, atau faktor yang kita nggak bisa kontrol. Contohnya kok, itu ada di polusi dan limbah kok. Nah, kita tahu sendiri ya kok, lingkungan di Indonesia itu kurang sehat kok, apalagi masyarakat di Indonesia itu masih suka buang sampah sembarangan, terus juga limbah di mana-mana ya kan, polusinya juga nggak sehat ya kan kok. Nah, jadi ini tuh faktor yang kita tuh nggak bisa kendalikan kok, ini faktor yang kita nggak bisa kontrol. Tapi kok ada faktor internal yang faktornya itu bisa kita kendalikan kok. Contohnya itu adalah pola makan kok, junk food dan healthy food. Kalau dari Koko sendiri nih, Koko lebih prefer junk food atau healthy food kok? Junk food ya kok. Nah, sama aku juga suka junk food kok. Tapi sebenarnya kita tetap perlu menyeimbangkan kedua ini kok, junk food dan healthy food. Selain itu ya kok, ada yang namanya pikiran kok. Kalau misalkan kok kita itu terlalu banyak mikir atau stres ya kan kok, ternyata bisa menimbulkan banyak penyakit loh kok. Misal mulai dari kanker, penyakit jantung dan masih banyak lainnya kok. Nah, ini kan bahaya banget kok. Nah, tapi kok poin utama yang mau aku sampaikan bukan di sini. Tapi ini kok, 80% masyarakat di Indonesia kok itu meninggal diakibatkan karena penyakit kok. Adanya suatu penyakit. Nah, 80% kok. Nah, kalau misalkan nih, kok jarang ya ngelihat kayak orang yang misal hari ini lagi sehat-sehat, tiba-tiba besoknya udah meninggal. Nah, itu kan jarang banget terjadi kan kok. Rata-rata kok masyarakat di Indonesia, orang-orang di Indonesia itu meninggal itu karena penyakit kok biasanya. Misal jantung atau kena penyakit kanker, stroke dan sebagainya kok. Nah, artinya kok kalau dalam satu keluarga ada 5 anggota keluarga kok, 4 dari 5 orang itu akan meninggal dikarenakan sebuah penyakit kok. Bisa bisa jantung, bisa kanker, bisa stroke atau yang lainnya kok. Nah, itu kan bahaya banget kan kok. Nah, kalau dari Koko sendiri nih, menurut Koko ya, dari keempat penyakit ini, mana yang paling berbahaya menurut Koko? Jantung ya kok? Oke oke. Apa Koko pernah punya pengalaman atau mungkin kerabat atau teman Koko yang pernah kena penyakit jantung gitu kok? Oh ada ya? Oke oke kok. Aku lanjut ya kok. Biaya pengobatannya sendiri ya kok. Itu juga nggak main-main kok. Dari stroke sendiri itu bisa kurang lebih 1 miliar. Sakit jantung itu kurang lebih 1 miliar. Kanker itu kurang lebih 2 miliar. Dan gagal ginjal itu kurang lebih 3 miliar kok. Nah, tapi kok ini hanya biaya permukaan kok. Ini biaya baru biaya yang terlihat aja kok. Nah, diibaratkan tuh gini kok. Seperti bongkahan es ini kok. Kelihatannya kalau dari atas itu cuma sebuah bongkahan es biasa kok. Tapi kalau kau lihat dalamnya itu sudah seperti gunung es kok. Nah, sama kok. Kalau koko lihat biaya yang terlihat kok itu hanyalah biaya pengobatannya aja kok, yang kisarannya 200 juta sampai 1 miliar kok kurang lebihnya. Nah, tapi kok biaya nggak terlihat itu jauh lebih besar kok. Contohnya ini semua kok, mulai dari transportasi ke luar negeri ya kan, kita kan kalau nyari rumah sakit pasti yang terbaik kan kok, dan rumah sakit terbaik itu biasanya di luar negeri kok. Nah, otomatis kita ngambil yang di luar negeri kan kok. Nah, untuk itu berarti kita butuh biaya transportasi kok. Nah, kalau misalnya kita pakai biaya transportasi, otomatis bisnis kita tinggalkan, pekerjaan kita tinggalkan kan kok. Nah, pekerjaan kalau kita tinggalkan, gaji kita nggak dapat kan kok, dan juga kepercayaan pelanggan pastinya menurun kok. Nah, kalau semua itu terjadi, masa depan karir kita juga dipertaruhkan kok. Nah, belum lagi kok kena cicilan rumah, cicilan sekolah anak atau biaya sekolah anak, cicilan mobil dan sebagainya kok. Itu kan kita pasti tambah stres ya kan kok. Nah, biaya yang tidak terlihat ini kok justru biaya yang paling besar kok. Bahkan kok kerugian dari biaya yang tidak terlihat ini kok bisa mencapai 5 kali lipat dari biaya yang terlihat sendiri kok. Nah, ini kan serem banget loh kok. Nah, jadi itu jadi ini adalah inti sharing yang mau aku sampaikan kok. Nah, semisal nih kok ada pasangan suami istri kok, mereka bekerja ya kan, mereka mendapatkan income kok. Nah, terus income-nya dipakai untuk biaya kehidupan kok. Misal mereka mau beli-beli barang, misal mau beli eh, baju-baju, beli cicil mobil, cicil rumah atau sebagainya kan kok. Nah, tapi dia juga bisa menabung kok. Dia juga bisa nabung di bank mungkin di mana gitu. Dia menabung uangnya, eh,
Dan di tabungan tuh kok ada 3 kok, yaitu eh, masa depan anak, dana dana darurat, sama dana pensiun kok. Nah, kalau menurut kok nih dari ketiga ini kok mana yang paling penting? Pasti semuanya kan kok, tiga ini pasti penting kan kok. Nah, tapi kok untuk mencapai semua ini kok itu butuh waktu bisa bertahun-tahun kok. Nah, semisal nih kok sebagai contoh, eh, semisal Pak A nih kok, Pak A usianya 35 tahun dan dia tidak merokok kok. Semisal dia menabung di bank kok, ya kan, dia menabung di bank, anggap aja tahun pertama dia membayar 3 juta per bulan kok. Di tahun kedua dia juga membayar 3 juta per bulan. Tahun ketiga dia membayar 3 juta per bulan kok. Nah, di tahun keempat nih kok, dia ternyata terkena penyakit jantung kok. Nah, dan butuh biaya sebesar 1 miliar kok. Nah, kalau menurut koko ya, itu eh, bank bisa nggak menanggung dana 1 miliar ini? Nggak kan kok. Nah, ya bank nggak bisa menanggung biaya pengobatan 1 miliar ini kok. Nah, terus gimana caranya? Otomatis kita bisa menggunakan jual properti, ya kan? Tapi kok jual properti kok, masa koko rela jual mobil, jual rumah koko gitu yang udah dicicil lama-lama cuman untuk biaya pengobatan kok. Kan ya rasanya eman banget kan kok. Nah, berarti jual properti itu nggak menjadi solusi kok. Terus gimana caranya? Yaitu pinjam uang ke saudara, pinjam uang ke temen, kenalan, kerabat, dan sebagainya. Tapi kok pinjam uang 1 miliar zaman sekarang tuh susah banget kok. Mau pinjam jangankan 1 miliar kok, sekarang mau pinjam 200 juta juga susah kan kok. Bahkan kalau pinjam 200 juta ke keluarga itu bisa sampai ribut kadang kan. Nah, jadi pinjam uang juga nggak menjadi solusi kok. Terus gimana? Ya solusi terakhirnya minta sumbangan. Tapi kok minta sumbangan sekarang, misal minta sumbangan di yayasan ya kok, itu juga butuh waktu lama kok. Apalagi di 1 miliar, pasti butuh waktu yang lama banget kok untuk bisa ngumpulin 1 M ini. Nah, jadi dari 3 solusi ini semuanya nggak bisa menjadi solusinya yang terbaik kok. Nah, jadi kok artinya eh, nabung di bank bukanlah sebuah solusi yang baik. Nah, terus anggap aja nih kok si Pak A ini punya opsi kedua kok. Dia nabung di bank dan asuransi kesehatan kok. Sama kayak tadi. Ceritanya cukup sama. Tahun pertama dia nabung 3 juta per bulan, tahun kedua juga sama, tahun ketiga juga sama, dan tahun keempat dia terkena penyakit dan dia harus membayar sebesar 1 M kok. Nah, menurut kok nih, eh, apakah bank asuransi ini bisa menanggung 1 M ini? Bisa. Belum tentu kok. Nah, kenapa? Karena gini, asuransi itu ada 2 kok. Namanya itu inner limit sama sesuai tagihan kok. Inner limit sendiri itu ada ini kok. Jadi biaya yang diajukan kok itu tidak sesuai sama biaya yang diberikan. Contoh nih kok, ini contoh inner limit kok. Jumlah yang diajukan itu 1,9 M kok. Nah, tapi biaya yang dibayar itu hanyalah 7%-nya aja, atau sekitar 158 juta aja kok. Sisanya otomatis kita harus bayar sendiri kok. Kan pasti berat kan kok. Nah, jadi ini adalah contoh asuransi yang kurang bagus kalau menurutku kok. Nah, yang kedua itu ada yang namanya sesuai tagihan kok. Nah, kalau sesuai tagihan itu jumlah yang diajukan sama jumlah yang dibayar itu sama kok. Contohnya ini kok, biaya yang diajukan tuh 1,2 M kok. Nah, biaya yang dibayar atau biaya yang disetujui itu hampir 100%-nya kok, atau sekitar 1,18 lah. Ya kurang lebih hampir 100% kok. Nah, ini itu adalah contoh asuransi yang bagus kok kalau menurutku. Nah, kalau boleh tahu nih kok punya asuransi nggak ya? Punya. Oh, kalau boleh tahu asuransi apa kok? Oh, Manulife. Oke, oke. Kalau boleh tahu biaya preminya berapa ya kok? 3 juta. Sama siapa kok? Oh, tetangga. Oke, oke, oke. Nah, itu bagus kok. Berarti setidaknya aku tahu kan kalau asuransi itu sepenting itu, asuransi itu sebagus itu dan sangat diperlukan gitu loh kok. Nah, tapi kok kalau menurut aku sendiri ya kok, asuransi itu masih belum menjadi solusi yang terbaik kalau menurut aku. Kenapa? Karena gini, semisal kok eh, sama kayak tadi ceritanya ya kok. Misal si Pak A ini
bayar per tahun 3 juta per bulan kok. Sampai tahun keempat dia terkena penyakit jantung sama kayak Adi, dan semisal nih ternyata asuransinya itu asuransi yang bagus kok. 1 M ini ditanggung oleh asuransinya. Nah, tapi kok yang jadi permasalahan itu ada di sini. Orang kalau misalkan sakit, ya kan, otomatis dia nggak bisa kerja kan kok. Nah, kalau dia nggak bisa kerja, otomatis dia nggak punya income kok. Income-nya nggak ada, nol kan pasti. Nah, kalau income-nya nol, gimana cara dia mau mencukupi kehidupan sehari-hari, biaya kehidupan sehari-harinya? Otomatis ngambil dari tabungan kan kok. Tapi ya kok, tabungan itu kan juga ada batasnya ya kok. Bisa habis juga kan kok lama-lama. Nah, jadi tabungan juga pasti bakalan habis juga ujung-ujungnya, dan biaya kehidupan kok itu bakal terus berjalan, ya kan. Nah, biaya hidup terus jalan kok. Nah, terus kalau kok ikut asuransi ada yang namanya bayar premi kok. Nah, bayar premi pasti tetap berjalan kok. Jadi biaya premi itu termasuk ke biaya hidup dan itu terus berjalan kok. Nah, coba kok bayangin, kok untuk kebutuhan sehari-hari aja sudah susah banget karena tabungan menipis. Terus aku disuruh bayar premi juga per bulannya, ya kan, karena aku ikut asuransi. Nah, coba aku bayangin kalau misal nih tabunganku nggak cukup, akhirnya aku terpaksa untuk mutusin nggak bayar premi, otomatis asuransi berhenti kan kok. Nah, terus gimana dengan biaya pengobatannya? Otomatis asuransi juga nggak mau nanggung kan, biaya pengobatan akhirnya nggak ditanggung oleh asuransi. Nah, itu kan berat banget kan akhirnya kok. Nah, jadi menurutku asuransi itu masih belum jadi solusi yang terbaik kok. Nah, terus solusi yang terbaik gimana? Kalau menurut aku ya kok. Nah, ini adalah program yang lagi aku kembangin kok. Namanya itu Financial Stability Program kok. Nah, sama anggap aja ceritanya sama kayak tadi ya kok. Si Pak A tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu 3 juta per bulan kok dia nabungnya. Nah, di tahun keempat sama ceritanya, dia kena penyakit jantung dan butuh biaya 1 miliar kok. Nah, kurang lebih juga sama kok. Kita bakal nanggung 1 miliar ini kok. Jadi kita bakal tanggung biaya pengobatannya 1 miliar ini. Nah, tapi yang membedakan kok itu di sini kok. Kita akan memberikan tambahan sebesar 1 miliar cash kok. Nah, tujuannya apa sih? Karena gini kok. Kalau misal orang sakit, dia nggak bisa kerja kan kok. Otomatis dia nggak punya penghasilan. Dan kalau dia pakai tabungan terus, otomatis juga bisa habis kan kok. Nah, fungsi 1 miliar cash ini kok itu untuk menggantikan waktu dia karena nggak bisa kerja kok. Jadi ini adalah biaya untuk mungkin dia misal butuh cicilan rumah atau misal butuh kayak biaya sekolah anak dan sebagainya. Itu bisa digunakan di 1 miliar cash ini kok. Jadi ini tuh bukan biaya yang diberikan untuk biaya pengobatan. Jadi ini beda lagi. Nah, terus kok bukan cuma itu aja. Di tahun kelima itu koko udah nggak perlu bayar lagi premi. Tahun kelima nggak perlu bayar premi, tahun keenam itu juga nggak perlu bayar premi, tahun ketujuh nggak perlu, tahun ke-8 nggak perlu, sampai usia koko itu di 65 tahun. Dan itu kok udah pasti dijamin 100% kok. Nah, menurut koko ini bagus banget enggak? Kan karena gini kok, coba koko bayangin, koko dikasih 1 miliar cash nih, terus koko diminta balik dari yang ini tahun kelima, tahun keenam, koko asuransinya minta bayar premi lagi ya, bayar premi lagi ya. Nah, otomatis 1 miliarnya balik lagi ke asuransi kan, jelas rugi dong kok. Nah, makanya kita memberikan untuk nasabah nggak perlu bayar premi lagi kok. Nah, terus misal nih amit-amit ya kok, kalau semisal ternyata dia itu harus dipanggil Tuhan itu kan, dia ternyata waktu menjalani pengobatan ternyata dia harus meninggal dunia, ya kita akan memberikan tambahan dana sebesar 1 miliar untuk proteksi kok, untuk untuk keluarga mereka kok. Nah, keluarga yang ditinggalkan. Nah, tapi kok semisal nih ternyata Tuhan memberikan dia kesempatan kedua, dia ternyata sembuh dari penyakitnya, terus waktu dia perjalanan pulang ternyata dia malah kecelakaan kok. Nah, kita akan memberikan tambahan 1 miliar kok untuk keluarganya. Nah, selain dua ini kok ada juga yang namanya kartu sakti kok. Nah, kartu sakti ini itu fungsinya untuk rawat inap di rumah sakit yang ada di seluruh negara Asia kok. Dan kamarnya itu kok VIP kok.
Nah, jadi waktu Koko datang ke rumah sakit, Koko nggak perlu ngantri-ngantri lagi, Koko nggak perlu nunggu-nunggu lagi, Koko cuma tinggal kasih kartu saktinya, terus Koko tinggal langsung masuk aja udah, gitu. Wow.